Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik kelas 5, khususnya kelas 5 IPS 1 dan kelas 5 IPS 2? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, termasuk keluarga kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang konservasi flora dan fauna. Sebelum memasuki pada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca kalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini tujuannya adalah kalian diharapkan mampu mendefinisikan tentang pengertian dari konservasi flora dan fauna. Yang kedua, kalian diharapkan mampu bisa menjelaskan, membedakan bentuk-bentuk dari konservasi flora dan fauna. Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa membedakan penggolongan jenis-jenis konservasi flora dan fauna. Dan untuk praktikumnya atau praktiknya, kalian bisa membuat peta persebaran dari konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Mari kita mulai pembelajarannya. Kita lihat pada slide berikut ini. Nah, kalian bisa melihat di sana ada gambar badak. Kondisinya ternyata cula dari badak tersebut banyak yang hilang, sehingga dilihat dari grafiknya, badak yang ada di Indonesia itu semakin lama semakin menurun. Lalu, apa yang harus kalian lakukan ketika mengetahui kondisi badak di tempat kita semakin menurun? Ya, kita harus melindungi. Nah, itu yang akan kita bahas, yaitu konservasi hewan dan tumbuhan. Apa itu konservasi? Mari kita ikuti pembelajaran kita pada materi ini. Konservasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang artinya adalah pelestarian dan perlindungan. Maka konservasi flora dan fauna adalah upaya melindungi hewan dan tumbuhan supaya tidak punah. Di Indonesia sendiri sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di sana dijelaskan bahwa konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati atau flora dan fauna yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dari nilai dan keanekaragamannya. Lalu, bagaimana strategi untuk konservasi ini? Di Indonesia ada 3 bentuk perlindungan ataupun upaya konservasinya yang dikenal sebagai 3P. Yang pertama ini adalah perlindungan atau proteksi. Yang kedua adalah pengawetan atau preservation. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan berkelanjutan atau sustainable. Selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk konservasi flora dan fauna. Ada 2 bentuk. Yang pertama ini bentuknya adalah konservasi in situ, dan yang kedua adalah konservasi ex situ. Apa nih artinya nih? Nah, konservasi in situ ini adalah konservasi yang lokasinya berada pada habitat alaminya. Misalnya badak tadi berarti konservasinya ada di ujung kulon karena memang habitatnya di sana. Sedangkan kalau ex situ itu adalah konservasinya itu dibawa ke tempat lain yang lebih aman.
Misalnya di cagar alam, atau misalnya boleh di kebun binatang, atau misalnya di penangkaran. Itu adalah ex situ atau di luar habitatnya. Lalu kenapa ya harus ada ex situ? Kenapa nggak in situ semua aja? Nah, ada 4 argumen kenapa kok harus diadakan ex situ. Yang pertama adalah spesiesnya itu habitatnya sudah rusak. Yang kedua adalah populasi dari tumbuhan maupun hewan tadi itu mengalami critical level atau level yang kritis. Nah, kenapa kok levelnya kritis? Alasan yang ketiga adalah spesies yang ada itu mengalami eksploitasi yang tinggi. Misalnya dimanfaatkan untuk manusia. Dan yang keempat, ini juga menjadi penyebab karena memiliki nilai ekonomi ataupun misalnya digunakan untuk budaya, misalnya digunakan untuk upacara adat, sehingga mereka mengambil secara berlebihan dari hewan maupun tumbuhan. Maka perlu ada ex situ. Selanjutnya kita masuk pada penggolongan kawasan konservasi flora dan fauna. Nah, menurut Undang-Undang dari Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, bentuk dari penggolongan kawasan konservasi itu ada 2, yaitu 1, kawasan suaka alam yang nanti akan kita sebut sebagai KSA, dan yang kedua adalah KPA atau kawasan pelestarian alam. Nah, apa nih perbedaannya antara 2 ini nih? Ada KPA dan KSA. Kalau KSA itu saya bacakan ya. KSA adalah kawasan dengan ciri-ciri khas tertentu baik dari daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sedangkan KPA adalah kawasan dengan ciri-ciri khas tertentu baik dari daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, mari kita lanjutkan pada jenis-jenisnya nih. KSA atau kawasan suaka alam yang sudah memang fokus, ini ada 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Kita bahas satu-satu ya. Cagar alam ini adalah kawasan suaka alam yang khusus ciri khasnya tumbuhan. Persebarannya ada banyak yang ada di Indonesia. Cagar alam yang pertama itu adalah cagar alam Pulau 2 di Jawa Barat yang melindungi berbagai jenis burung laut. Maka di sana itu disebut sebagai kerajaan burung. Yang kedua adalah cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede Jawa Barat. Yang ketiga ada cagar alam Ujung Kulon di Jawa Barat yang melindungi apa? Ya, badak. Terus ada cagar alam di Parenjung, Pangandaran, Jawa Barat yang melindungi banteng, rusa, dan babi hutan. Lalu ada cagar alam Lali Jiwo yang ada di Jawa Timur yang melindungi, ini cukup khas ini, yaitu flora alpin dan jenis-jenis semara. Lalu ada cagar alam Rafflesia yang ada di Bengkulu yang merupakan Rafflesia itu bunga terbesar di dunia. Lalu ada cagar alam Sibolanit di Sumatera Utara yang melindungi pohon lebah dan bunga-bunga bangkai raksasa. Lalu kita masuk ke macam-macam dari suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi cagar alam itu khusus tumbuhannya, maka kalau suaka marga satwa ini khusus untuk hewan-hewan yang hampir punah. Contohnya, ada suaka marga satwa Gunung Leuser yang ada di Aceh. Ini melindungi tapir, badak, kerbau liar, terus ada gajah, lalu ada badak Sumatera.
Yang kedua ada Suaka Margasatwa di Sumatera Selatan yang melindungi gajah dan harimau Sumatera. Lalu ada Suaka Margasatwa Baluran di Jawa Timur. Ini kebanyakan adalah melindungi rusa, kerbau, badak, dan banteng yang ada di Jawa Timur. Lalu ada Suaka Margasatwa Pulau Komodo, ya tentu saja melindungi komodo ya. Lalu ada Suaka Margasatwa Pulau Mojo di Sulawesi. Ini banyak melindungi unggas, yaitu ada misalnya ada kakak tua, lalu ayam hutan, tapi ada juga sapi, babi, dan rusa. Dan yang terakhir ada Suaka Margasatwa di Kutai, Kalimantan yang melindungi orang hutan dan kanau. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis dari KPA atau kawasan pelestarian alam. Nah, tadi kawasan pelestarian alam itu adalah yang melestarikan sistem menjaga kehidupan ya. Jadi ini. Jadi belum fokus kepada perlindungan. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama ada taman nasional, lalu ada yang lain yaitu taman hutan raya, dan ada taman wisata alam. Kita akan membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam taman nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Taman Nasional Kerinci. Nah, ini merupakan taman nasional terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 115.000 km persegi. Nah, melindungi apa? Melindungi hewan dan tumbuhan yang khas di Sumatera. Yang kedua adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat. Taman nasional ini kaya akan flora dan fauna, misalnya bunga edelweiss yang subur di sana. Tapi juga ada hewan juga, yaitu ada leopard, ada gibbon, ada monyet yang ada di Jawa. Lalu ada Taman Nasional Komodo. Nah, ini melindungi komodo ya. Lalu ada Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu ini taman nasional yang penting nih bagi kawasan Asia Tenggara karena luas yang seluas 4.500 km persegi ini melindungi 1.000 spesies jenis tumbuhan dan juga 4.000 jenis spesies hewan. Nah, yang klasifikasinya ini merupakan klasifikasi dari hewan-hewan khas di Asia Tenggara. Nah, sedangkan kalau Taman Hutan Raya itu adalah kawasan alam untuk koleksi saja, koleksi tumbuhan ataupun satwa. Sedangkan kalau Taman Wisata Alam ini adalah kawasan ya pelestarian, tetapi fungsi utamanya itu juga digunakan untuk perlindungan dan juga untuk pariwisata. Nah, demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita bahas. Yang pertama, konservasi adalah suatu upaya perlindungan. Yang kedua, bentuk-bentuk dari konservasi ada in situ dan ada ex situ. Yang ketiga, penggolongan konservasi itu ada 2, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang memiliki macam-macam jenisnya tadi. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk pada tugas kalian di rumah atau lembar kalian kerja di rumah. Nah, ada 2. Yang pertama adalah kita bermain mix. Kita memasangkannya. Nah, di situ ada pengertiannya dan juga ada istilahnya. Silakan kalian jodohkan yang benar. Nah, kalian bisa mengikutinya pada link yang sudah saya berikan. Kalian klik aja login, nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua, untuk kegiatan kalian di rumah juga praktiknya, coba kalian buat peta Indonesia. Setelah itu, kalian berikan label dari persebaran konservasi yang ada di Indonesia yang saya sebutkan tadi.
Misalnya cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, itu tersebar di mana saja, di pulau mana saja. Demikian, saya tunggu untuk dikumpulkan pada portal siswa. Mohon maaf pertemuan kali ini jika banyak kesalahan dari tutur kata yang Ustaz sampaikan, mohon maaf, dan tetap jaga kondisi kesehatan. Kita akhiri dengan kalam hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.